saya hormati Ketua dan seluruh anggota Forum Honorer Kategori 2 Indonesia FK2I Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh hadirin yang ada di tempat. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan-limpahan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk membicarakan, saling sharing tentang bagaimana sesungguhnya K2 di kondisi saat ini. Salam dan salawat mari senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Wakil ya saya hormati, saya laporkan Pak bahwa berdasarkan pendataan di September 2022 itu teman-teman honorer kategori 2 masih berjumlah 7 tenaga honorer kategori 2 itu berdasarkan pendataan di September 2022 yang aktif masih ada sebanyak 572 orang. Kemudian yang tidak aktif atau tidak terdata pada saat kita melakukan pendataan itu sebanyak 250 orang. Kemudian non ASN lainnya 4.497, jadi masih cukup banyak. Kemudian berdasarkan surat Menteri Perdagangan Aparatur Negara tentang manajemen ASN itu yang dikeluarkan pada tahun 2018, itu dinyatakan bahwa sejak diundangkannya peraturan itu, maka kategori pegawai yang ada di Indonesia itu terbagi atas 2, yaitu PNS dan P3K. Namun alhamdulillah karena pada berdasarkan suratnya terakhir itu sudah dianulir dan teman-teman yang masih honorer itu masih bisa berlanjut honorernya di tahun 2023. Kemudian saya laporkan Pak Wakil bahwa untuk teman-teman ASN itu sejak 2019 ada seleksi untuk diterima menjadi P3K. Di 2019 itu ada beberapa formasi penyuluh pertanian, guru, dan tenaga kesehatan. Kemudian di 2020 karena COVID-19 itu tidak ada seleksi atau tidak ada formasi sama sekali untuk seluruh Indonesia. Kita mulai lagi di 2021, 2022. Namun di 2021 dan 2022 itu dianggap bahwa yang paling mendesak untuk segera kita tangani itu adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sehingga kedua formasi itu yang terbuka di 2021 dan 2022 untuk P3K. Kami laporkan juga Pak Wakil bahwa sebenarnya di 2023 ini awalnya itu formasi yang ada untuk P3K hanya juga guru dengan tenaga kesehatan. Tapi berdasarkan petunjuk Pak Bupati waktu kami minta petunjuk ke beliau,
beliau perintahkan lakukan koordinasi dengan Menpan RB. Mudah-mudahan dari formasi yang ada itu, yang sudah ada SK dari Menteri Keuangan tentang penggajiannya, itu masih bisa dialihkan sebagian. Maka waktu itu saya bersama dengan Pak Kabid PP Inka, bersama dengan tenaga fungsional di BKPSDM, kami menghadap langsung di Kementerian Menpan RB. Kami diterima oleh Ibu Fatimah yang mau menangani wilayah Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah pada saat itu kita diberi peluang untuk mengalihkan sebagian formasi guru ke tenaga teknis. Alhamdulillah di kemarin ya Pak Wakil terima formasinya di Jakarta di Hotel Sahid, itu ada formasi sebanyak 48 untuk tenaga teknis. Walaupun tenaga teknis itu terbatas, tidak semua. Nah, itu segera pengantar yang untuk diskusi kita selanjutnya. Namun sebelum itu saya mohon kepada Pak Wakil Bupati Selayar untuk memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk untuk lancarnya pertemuan kita hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Saya minta aspirasi dulu disampaikan supaya kita bisa komentar. Oh, siap. Saya bacakan. Apa keinginan teman-teman? Tapi suratnya, karena suratnya saya kira terbatas sekali narasinya. Sampai dibacakan suratnya oleh Pak Kepala Padang. Ada perwakilan dari forum menyampaikan secara lebih lengkap, lebih luas, baru kemudian kita diskusikan. Mari kita awali dan buka dengan bersama-sama baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Seperti petunjuk Pak Wakil Bupati, maka kami persilakan kepada teman-teman perwakilan atau barangkali ada aspirasi sedang disampaikan oleh perwakilan yang belum tersampaikan, kami persilakan. Waktu kita hari ini insya Allah kita perlukan waktu supaya tuntas masalah ini, tidak ada lagi tanda tanya setelah itu. Untuk itu saya persilakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Pak Kabam BKPSDM, Kepala Bidang, dan teman-teman anggota Forum EPH kedua Selayar. Jadi terima kasih atas kesediaan Bapak Wakil dan Pak Kabam BKPSDM menerima kami untuk menyampaikan aspirasi. Jadi berdasarkan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor B1522-MSM0102-23 perihal status dan kedudukan status honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN. Kami atas nama Forum Honorer kategori 2 Kabupaten Kepulauan Selayar akan menyampaikan aspirasi meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini pemerintah daerah, tentang kejelasan status honorer kategori 2 tenaga administrasi, penjaga sekolah, Satpol PP dan tenaga kebersihan. Karena sejak di tahun 2018 itu setelah keluarnya ada pengadaan P3K, dan sejak 2018 sampai sekarang itu tenaga-tenaga teknis yang saya sebutkan tadi tidak pernah tersentuh satu pun. Baik P3K maupun CPNS. Jadi harapan kami di sini meminta kepada Bapak pengadaan formasi untuk tenaga teknis, administrasi, penjaga sekolah, Satpol PP, tenaga kebersihan sesuai dengan analisis jabatan
dan beban kerja, dan memohon kepada Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati untuk memberikan perhatian lebih kepada masa depan kami sebagai karyawan honorer daerah yang telah bekerja dan mengabdi untuk kemajuan daerah dan Kabupaten Selayar. Jadi kami mohon dengan sangat pemerintah daerah perhatian terhadap usia pengabdian sudah lama. Karena kalau kita kembali ke PP nomor 48, di situ menegaskan bahwa pengangkatan berdasarkan usia dan lama pengabdian. Dan sampai sekarang sudah berubah PP-nya itu menjadi PP 49 tentang manajemen ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dengan P3K. Dan sampai saat ini kami selaku tenaga administrasi ingin kejelasan status kami, karena sudah menjelang pemilu kada dan setiap 5 tahun itu kami hanya diberikan PHP. Dan sekarang saatnya juga menjelang pemilu. Jadi kami itu barangkali dianggap hanya sebagai alat atau kebutuhan pemilu. Dan setiap 5 tahun juga penerimaan dan pemberhentian. Jadi kami ingin penjelasan dan kejelasan. Kalau memang kami masih diharapkan, buatkan regulasi penyelesaian. Kalau tidak dibutuhkan lagi, buatkan regulasi pemberhentian supaya kami tidak berharap lagi setiap tahunnya. Terima kasih. Ada yang lain kami persilakan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kami nanti setelah ada tanggapan lagi barangkali Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari yang disampaikan oleh Ketua Forum, kalau nggak salah ya, kita kembali kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi nomor 158 tahun 2013, jadi ini 2023, jadi ini yang terbaru, tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Republik Indonesia nomor 119 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan P3K. Jadi jabatan yang bisa diisi oleh tenaga teknis P3K berdasarkan Permenpan ini itu sebanyak 227 jabatan. Tapi ini 227 ini sebagian besar itu berada pada kementerian dan lembaga di pusat. Di 2023 inilah yang kami coba koordinasi dengan ORPEK, apa yang dibutuhkan oleh yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tenaga teknis ini. Makanya di tahun 2023 ini ada formasi tenaga teknis untuk pemadam kebakaran, untuk di PU itu jalan jembatan dan air ya Pak Kadip ya. Kemudian pemadam kebakaran ada manajemen kebencanaan dan peralatan komputer. Ada beberapa itu. Kalau mau dilihat jelasnya ada di sudah dilihat di website ini. Belum. Karena memang belum diumumkan. Tapi kalau Bapak mau lihat ada pada kami di usulan itu, dan ternyata kemarin waktu kami menerima formasi, hanya sayangnya formasi itu belum bisa kami buka karena belum ada perintah dari Permenpan, dari Menpan dan BKN. Itu janjinya di September kita umumkan. Kami akan umumkan melalui website
BKD Selayar. Jadi rajin-rajin melihat di situ, rajin-rajin melihat, memantau apa informasi-informasi penting yang ada di BKPSDM atau di nama websitenya itu masih website BKD. Belum dirubah ya Pak Kadin? Masih BKD. Di situ sudah tertera apa formasi yang terbuka tahun ini untuk tenaga teknis dengan segala macam persyaratannya. Karena sebagai informasi bahwa setiap formasi itu beda persyaratannya, latar belakang pendidikan apa yang dibutuhkan, tingkatannya apa, apakah bisa SMA, D1, D2, D3, D4 atau harus S1. Ada semua nanti di pengumuman itu. Jadi mohon Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk, ya kalau saya katakan sering-seringlah membuka website itu, karena semua informasi pegawaian akan kami sampaikan secara resmi di website BKD tersebut. Mengenai yang disampaikan aspirasi tadi, tolong perhatikan nasib kami. Itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi mohon dipahami bahwa khusus mengenai kepegawaian kita, itu sumbernya kita dari Menpan RB. Jadi kami tidak bisa mengambil tindakan apapun, mengangkat dan semacamnya, kalau belum ada regulasi atau permintaan dari Menpan RB. Semua dari sana. Dan Menpan RB disampaikan ke BKN, BKN ditembuskan ke kami. Itulah yang kami tindak lanjuti. Termasuk untuk seleksi ini. Untuk seleksi ini, itu kami belum berani menyampaikan informasi-informasi sebelum ada penyampaian untuk pengumuman, baru kami buka. Kemudian nasib yang ditanyakan tadi, ada beberapa yang disebut Satpol PP, kebersihan, sopir. Itu mohon maaf, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa berdasarkan keputusan Menpan RB ini, itu formasi itu tidak ada di P3K. Jalan keluarnya adalah khusus untuk Satpol PP itu CPNS, harus lewat CPNS karena ada undang-undang apa Pak Isman? Undang-undang Satpol PP yang mengatakan bahwa jabatan di Satpol PP itu hanya bisa diisi oleh PNS atau CPNS. Jadi harus ada seleksi dulu, atau pegawai yang sudah terangkat menjadi PNS dan CPNS yang bisa dialihkan ke sana. Kemudian untuk kebersihan dan sopir itu diharapkan melalui outsourcing yang angkat dan melanjutkan. Tapi alhamdulillah karena tahun ini kan sudah ada surat dari Kementan tadi bahwa masih bisa lanjut dibiayai oleh APBD, honor-honor dari sopir dan tenaga kebersihan itu. Saya kira itu sementara demikian Pak Wakil. Mohon kalau bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan terjadi di Selayar saya, seluruh Indonesia. Saya pernah mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional, mohon maaf dalam tanda kutip diprovokasi oleh APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Sekjennya itu Bupati Goa. Kesimpulan di situ ada 3. Angkat seluruh tenaga honor. Jangan kecewakan mereka. Alternatif kedua, hentikan semua tenaga honor. Tidak ada yang menjadi keputusan dua-duanya. Angkat semua lah, tumbang APBD. Karena kita tidak cukup. Bukan hanya APBD, APBN juga tidak sanggup.
diberhentikan semua, ribut seluruh Indonesia. Kesimpulannya, angkat sesuai kebutuhan. Tapi bukan hanya kementerian yang menjadi penentu. Minta persetujuan DPR, komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Hampir tiap tahun ini dibicarakan, dibahas. Bahkan setiap tahun juga dikatakan terakhir ini, tidak pernah berakhir. Itu poin pertama, bahwa kasus, masalah, persoalan ini bukan hanya terjadi di Selayar. Semua orang juga yang ada di situ, bahkan bupati ada yang keras sekali mengatakan, itu tadi istilah PHP, kami dituduh sebagai pemerintah yang hanya memberikan harapan palsu atau pasti. Itulah yang dirasakan teman-teman. Nah, kemudian regulasinya seperti yang diungkap oleh Pak Kaban tadi, itu skala nasional. Tapi kemudian mekanismenya dari Orpek. Sayangnya Orpek ke Kabak ini lagi ada di Jakarta tugas dinas. Hanya stafnya itu. Jadi regulasi nasional berdasarkan yang disebut tadi oleh teman mewakili Ormas forum Anjak dengan ABK ya, analisis jabatan, analisa beban kerja. Kemudian disorong, itu yang diusulkan oleh Pak Bupati. Jadi skalanya nasional, regulasinya, dasar hukumnya, ada undang-undang, ada peraturan menteri. Peraturan menteri ini pun bervariasi, ada menteri PAN RB dan kementerian terkait lainnya. Tetapi yang kami ingin sampaikan, Bapak Ibu dan teman-teman, pertama, penginputan informasi. Jadi informasi ini berdasarkan aplikasi. Sebagai dasar pengusulan PNS dan saya sebenarnya agak enggan menggunakan P3K, karena P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan seperti yang dialami oleh Pak Safiuddin di mana? Bulukumba. Saya kira mobilnya Pak Jae sama-sama biru, ternyata bukan. Saya lebih suka P2PK supaya beda dengan P3K itu. Tapi ya sudah, kalau P3K diajukan berdasarkan analisa jabatan Anjak dan analisa beban kerja ABK perangkat daerah. Itu kerjanya organisasi kepegawaian. Lalu Anjak dan ABK disusun dengan berpedoman kepada peraturan menteri. Itu regulasinya. Jadi nggak bisa bekerja sendiri, harus berdasarkan regulasi, aturan, dan payung hukumnya ini tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian penyusunan Anjak dan ABK memperhatikan jenis jabatan yang telah ditetapkan sesuai keputusan Menteri PAN RB tentang nomenklatur jabatan PNS dan P3K. Tapi ada catatan, pemerintah daerah tidak dapat. Di situ perasaan kita lama mengabdi, setiap pemilu diganti. Sepertinya kita hanya dibutuhkan untuk suara. Gak bisa dipungkiri itu. Karena ini skala nasional dan ini soal sejumlah bupati. Apakah bupati atau wali kota yang incumbent atau yang baru mau maju. Tidak dapat mengusulkan jenis jabatan yang tidak diatur dalam keputusan menteri. Tidak dapat mengusulkan jenis jabatan yang tidak diatur dalam keputusan Menteri PAN reformasi birokrasi tersebut. Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga penjaga sekolah, petugas kebersihan, cleaning service, petugas keamanan, satpam, sopi, dan fungsi lain dan sejenis seperti yang diungkapkan oleh teman mewakili forum, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Di sini dikatakan outsourcing. Jadi ada lembaga yang bisa ditunjuk tapi kerjasama dengan pemerintah. Ya. Dan ini bisa jadi target PAD. Karena kalau langsung pemerintah ada
tidak ada dasar hukumnya, melanggar, menyimpang. Jadi persoalan. Nah, solusi yang ditawarkan di pihak ketiga kan, seperti yang antara lain disebutkan tadi. Nah, saya kemukakan di sini. Satpam, sopir, fungsi lain dan sejenis, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Dan di kota-kota besar ini sudah lama dilaksanakan. Untuk jabatan Satpol PP, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 2018 tanggal 3 Mei 2018 berlaku tanggal 8 Mei 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja tadi sudah disinggung, anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Jadi berarti tidak bisa ngangkat sendiri untuk langsung di situ. Dia melalui jalur CPNS, ya Pak Kaman. Sehingga rekrutmen Satpol PP hanya dapat dilakukan sesuai prosedur rekrutmen CPNS, belum dapat diangkat melalui P3K. Ya. Itu tadi harapan teman langsung dalam pos itu. Tapi ternyata kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada dasar payung hukumnya yang bisa melindungi. Dengan catatan untuk rekrut CPNS syarat ketentuan berlaku yaitu syarat umur maksimal ada. Banyak yang lewat. Dari Kurain, bukan Perda, bukan kewenangan kabupaten, kewenangan pusat dengan regulasi yang sudah ditentukan. Untuk pemenuhan tenaga teknis dan administrasi dapat diajukan dalam informasi selama sesuai dengan jenis jabatan yang ditentukan dalam keputusan Menteri PAN RB, baik itu PNS maupun P3K dengan tetap, itu kata kuncinya, dengan tetap memperhatikan syarat jabatan termasuk umur, jurusan tadi sudah disinggung sepintas, dan jenjang pendidikan. Apakah D2, D3, D4 atau S1 yang telah ditentukan untuk masing-masing jabatan yang dimaksud. Ini yang kita rasakan, ini yang kita alami Bapak. Bukan kita tidak perlu. Banyak sepupu saya, banyak keluarga dekat saya nanti jadi kedatangan mereka PPDC pun dan harapkan aku. Jadi gimana perhatikan itu yang terungkap di keluarga dekat saya. Tapi boleh buat regulasinya nggak bisa. Mana wakil bupati nggak berdaya. Kita paham bagaimana perasaan teman-teman mengabdi. Saya tahu sebagian lebih rejim lebih tenaga honor daripada tenaga PNS. Sehingga dalam prajabatan saya katakan ada kecenderungan sukai dulu ajari CPNS biasa malas sama kalau tidak cuma menulari data lah. Nah, itu nanya Pak Honor sehingga tidak bisa dipungkiri Bapak teman-teman di beberapa instansi yang saya pantau lebih rajin tenaga honornya daripada PNS resminya. Sehingga terkadang kalau baru prajabatan nah, biasa banyak nanti pengisi pejabat kok ternyata baru kepada CPNS. Itu yang terjadi. Dan di Jakarta pernah itu 3 alternatif. Angkat semua supaya aman. Karena perasaan kita parikali tidak kuat apa besar pelajaran. Parikali tidak mengabdi sekian tahun masih belum jelas statusnya. Pendapatannya juga sangat tidak sebanding dengan kebutuhan. Sebagian sudah berkeluarga, punya anak bahkan. Itu yang terungkap di nasional. Tapi kalau kita angkat semuanya nggak sanggup APBN kita nggak mau. Jadi katakan supaya kita bebas, biaya bisa kita anggarkan untuk kepentingan yang lain, berhentikan semua. Itu juga tidak manusiawi. Akhirnya lahir keputusan ketiga, angkat sesuai kebutuhan. Nah, itu kembali ke daerah, tapi tetap ada payung hukum. Itu Pak Kaban, kita tetap menerima aspirasi teman-teman. Apakah ada solusi yang bisa kita lakukan untuk kita laporkan ke Bupati? Surat ini ditujukan ke Bupati. Tapi kemudian ajudan bawa ke ruangan saya. Saya buka karena tidak ada disposisi. Ini itu juga Pak Bupati salah bawa ini. Dia bilang tidak, ajudan yang bawa ke sini. Oke, saya tidak perlu menunggu lama. Saya panggil beliau dengan kabin, laksanakan. Kalau bisa besok. Makanya kita ada. Tapi mungkin saya katakan tidak bisa semuanya karena kapasitas ruangan terbatas. Yang penting ada perwakilan, maka diundanglah.
Silakan Pak Kawan, saya kembalikan. Terima kasih Pak Wakil. Jadi seperti yang Pak Wakil sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Seribu itu kan tidak peduli. Saya sudah keliling OPD banyak ya saya tempati. Saya begitu masuk di BKPSDN itu yang pertama saya tanya, bagaimana nasib teman-teman kita yang masih non ASN. Saya berkunjung ke Kepala BKN di Nomor 4. Itu waktu jawabannya begini beliau, tidak usah terlalu risau Pak Kaban. Pasti ada petunjuk lain sebelum masa berlakunya surat keputusan Menteri Perman Mimkan RB itu yang mengatakan bahwa tanggal 28 November 2023 itu semua ASN sudah harus selesai. Artinya Desember 2028 sudah tidak ada honornya. Itu yang pertama saya tanyakan. Ke BKN juga itu yang bersama saya tanyakan. Alhamdulillah kan sudah ada suratnya. Cuma suratnya itu untuk pengangkatan seperti yang diekspresikan oleh teman tadi, itu ada regulasi yang harus kita ikuti. Upaya maksimal yang kami bisa lakukan adalah melakukan koordinasi ke Menpan RB. Bagaimana ini? Contoh misalnya di 2023 ini sesungguhnya kuota kita itu hanya untuk tenaga guru, tenaga pendidik dengan tenaga fungsional. Tapi saya melapor ke Pak Bupati, minta petunjuk, beliau setujui. Sebagian kuota untuk guru kita alihkan untuk tenaga teknis. Kalau Menpan RB setujui, maka saya diperintahkan, saya ditemani Pak Kabit Alek, Kabit PP Inka, ditemani Pak Isman menghadap di Bupati. Kami bicarakan itu. Alhamdulillah mereka katakan silakan diusut kembali. Kami akan bicarakan dengan Menteri Keuangan karena di Menteri Keuangan itu di peraturan Menteri Keuangan kan sudah ada di situ bahwa di 2023 anggaran yang disiapkan untuk P3K adalah sekian dengan prognosis sekian. Setelah diusul, alhamdulillah diterima. Walaupun tidak semuanya, belum semuanya bisa kita ini. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah kabupaten, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda bukan tidak peduli, teman-teman, bukan. Kami sangat peduli. Tapi apa boleh buat, karena ada aturan-aturan, ada regulasi-regulasi yang harus kita ikuti. Di BKN itu jangankan untuk sesuatu yang sudah tertulis aturannya, itu pendidikan saja untuk suatu jabatan kalau tidak dia tidak terbitkan NIP-nya. Atau kalau di P3K NI P3K-nya dia tidak terbitkan Pak. Kalau tidak dilihat saja pendidikannya yang dibutuhkan di situ SPDI untuk agama untuk guru agama Islam, ternyata dia hanya SPD biasa, tidak terbit, ditolak. Atau dia pendidikan gurunya itu pendidikan SD, guru SD, tapi dia mengajar di taman kanak-kanak. Atau dia pendidikannya untuk taman kanak-kanak, tapi dia ditempatkan di SD, tidak diterbitkan Pak, ditolak, dikembalikan ke kami. Saya kira itu tuh sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian, saya persilakan. Ya. Jangan Pak, tidak usah ragu-ragu, supaya flow tuntas apa yang mau ditanyakan dan informasi apa yang mau didapat. Untuk Pak Wakil Bupati ada di tengah-tengah kita, bicarakan Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
tidak mau berbicara banyak karena mengingat waktu yang sedikit sekali. Saya cuma ingin mempertegas dari pembahasan yang dibahas oleh Pak Wakil Bupati tadi mengenai ini poin ketiga di penyelesaian honorer yang dimana dibilang angkat sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya tertarik dengan apa yang dibilang Pak Wakil tadi, angkat sesuai kebutuhan. Nah, di sini kami sebagai pegawai administrasi yang sudah lama mengabdi dari tahun 2005 sampai sekarang, malah ada yang teman-teman kami di sini mengabdi dari tahun sebelumnya itu sampai sekarang belum terangkat juga. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kalau misalnya kami masih dibutuhkan, tolong kami juga diusulkan khusus tenaga administrasi, honorer kategori 2 khusus tenaga administrasi. Itu barangkali Pak saya ingin pertegas untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus sekali. Buka saja. Atau masih ada? Kalau saya diselesaikan dulu yang satu, baru diselesaikan dulu. Jadi pada dasarnya tenaga administrasi itu kelompok besar. Tenaga teknis administrasi itu kelompok besar. Di bawahnya itulah terbagi. Ada prakol. Inilah yang jumlahnya sebanyak 227 tenaga administrasi. Jadi yang kita mungkin selama ini yang kita anggap tenaga administrasi adalah tenaga administrasi yang mengerjakan administrasi di kantor dan segala macam. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Tapi tenaga administrasi adalah tenaga teknis yang 227 ini. Ada banyak sekali. Kita di Kabupaten Selayar untuk tahun ini itu yang kita buka, yang ada formasinya kita buka tahun ini itu 5 tenaga administrasi teknis, peralatan komputer, administrasi untuk KPU-an, jembatan dan jalan dan jembatan, kemudian untuk air. Cuma saya tidak tahu apa istilahnya air, Pak Isman, apa istilahnya? Analisis. Pemula analisis sumber daya air. Oh, sumber daya air. Ya. Di pemadam kebakaran ada juga. Manajemen kebencanaan ada. Dengan masing-masing background pendidikan dan jenjang pendidikan. Masing-masing ada, beda. Kalau di pemadam kebakaran itu bisa SMA. Kemudian di PU itu di air itu pengelola air itu ada juga SMA IPA bisa masuk di situ. Yang lain S1 semua. Kalau peralatan komputer S1 komputer. Di PU Jalan Jembatan ST Sakila Teknis. Nah, sekali lagi saya hanya bisa mengatakan rajin-rajin setiap saat bukalah websitenya BKD Selayar. Di situ informasi-informasi penting tentang kepegawaian kita. Dan yakinlah bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan anjab ABK-nya, karena memang banyak, ini mohon maaf, tolong disampaikan ke masing-masing kepala OPD. Ternyata masih banyak OPD yang anjab ABK-nya tenaga teknis di OPD-nya belum selesai. Contoh saja misalnya, saya sebut salah satu untuk Peksos pekerja sosial, anak dengan Peksos disabilitas itu luar biasa pekerjaannya. Kita mau buka tahun ini, anjab ABK-nya belum selesai. Terpaksa nggak bisa dibuka. Jadi kita sungkai yang lokal di Wimpan MP yang berjudul anjab ABK yang kita bisa
store ke sana, sampaikan ke sana. Karena di Anjap ABK itulah dilihat, oh ternyata ini memang masih dibutuhkan. Seperti yang disampaikan tadi di pertemuan abdesi itu diangkat sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu ditentukan oleh Anjapnya, analisis jabatan. Apa yang dibutuhkan, jabatan apa yang dibutuhkan, ABK-nya, beban kerjanya, berapa orang yang dibutuhkan di situ, di jabatan itu. Itu yang harus segera diselesaikan dan dilaporkan ke bagian Orpek Setda, supaya Orpek bisa membuat Anjap ABK untuk masing-masing OPD dan bisa, mudah-mudahan 2024 masih ada. Kita akan berjuang terus untuk P3K teknis, P3K administrasi. Yang di P3K teknis itu adalah P3K administrasi yang Ibu maksud tadi. Karena administrasi itu teknis sebanyak 227 berdasarkan surat member keputusan member. Ya betul, 227 jabatan yang bisa dibuka. Tapi itu sebagian besar, sekali lagi saya ulang, sebagian besar itu berada di kementerian, lembaga di pusat. Contoh misalnya ini ada saya sebut analisis APBN, pasti tidak ada di Selayar. Masa ada analisis APBN di Selayar? Ya. Saya kira untuk sementara demikian. Silakan masih ada yang, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, penyampaian dan Orpek, silakan. Ya, wakil Orpek, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan Pak, Ibu Kabak ingin menampilkan 2 peraturan yang Bapak sudah sebutkan tadi untuk kepada bapak-bapak yang honorer K2. Jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Jadi kami dari Orpek sudah memasukkan beberapa jabatan fungsional di aplikasi informasi sesuai dengan Anjap dan ABK-nya. Bisa Bapak Ibu lihat yang berwarna kuning ini kami sudah masukkan ke Anjap ABK, karena sesuai yang dibilang tadi sama Pak Kaban, tidak semua jabatan bisa masuk di informasi. Jadi yang pertama adalah pamong budaya dari pariwisata ya Pak Kali. Terus pekerja sosial seperti yang dibilang tadi sama Pak Kaban, pemadam kebakaran, pembina jasa konstruksi, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, penata kelola penanaman modal, penata laksana jalan dan jembatan yang dari PU, penata penanggulangan bencana, penata ruang, tidak PU juga, pengelola pengadaan barang dan jasa, penata komputer, statistisi. Ya, itu yang telah kami masukkan ke informasi sesuai dengan Anjap ABK yang telah disusun. Kemudian untuk peraturan yang ini untuk jabatan pelaksana ya, yang telah kami sosialisasikan minggu lalu ke OPD-OPD.
bahwa jabatan pelaksana itu nomenklaturnya telah berubah. Jadi seperti petugas kebersihan, penjaga sekolah telah berubah sesuai dengan peraturan ini. Kurang kelihatan. Jadi ada perubahan nama, yaitu jadi petugas kebersihan bukan lagi petugas kebersihan namanya. Dan itu kami meminta dari semua OPD peta jabatan kebutuhan berapa yang dibutuhkan. Dan kembali lagi seperti aturan yang dikatakan oleh Pak Kaban bahwa pengangkatannya kembali pada aturannya CPNS. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin Pak, kami mungkin bisa kami menambahkan Pak. Silakan. Jadi terkait yang disampaikan tadi Ibu dari Orpek, saya lihat sepintas tadi sekitar 272 ya Bu. Inilah mungkin analisa kami bersama bahwa semua yang ada rata-rata di sini di tiap kantor masing-masing program di dinas kami masing-masing, saya rasa tidak ada jabatan yang seperti ini yang di atas. Ini kami juga bingung apakah memang ini dari pusat yang sudah ditentukan atau memang kami hanya sebatas mengisi saja terus di kantor setiap harinya dengan jabatan kami sebagai anggaplah bahasa kasarnya mungkin berregister lah seperti saya mungkin, karena tidak ada sama sekali tertulis di atas contoh kecilnya. Terus Pak KB, jadi sebelum kami ke sini tuh Pak, kami sudah rumuskan dari 2 bulan yang lalu bahwasanya kalau secara umum untuk menghadapi yang namanya ujian CPNS atau segala macam PPK, saya rasa kami sudah tertinggal Pak. Sudah tidak bisa lagi mungkin hanya segelintir orang kami yang bisa ngikut proses namanya ujian secara online. Tapi Pak, jadi memang jauh dari hati kecil kami itu sebenarnya semacam anugerah kami, bonus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya yang memperhatikan kami. Karena secara regulasi Pak, sudah tidak mungkin untuk menghadapi yang namanya proses ujian. Jadi harapan kami memang ya itulah pengangkatan yang betul-betul keajaiban lah Pak, mungkin seperti itu. Seperti yang kita lihat bersama ini, mungkin bisa teman-teman mengangkat tangan di sini yang ada promosinya di atas di bidangnya masing-masing di kantor. Tidak ada sama sekali mungkin. Ini hanya sepintas. Jadi mungkin minta tolong Pak kalau perlu di PDF kan dikirimkan ke forum kami supaya kami bisa analisa. Bahwasanya memang itu tenaga honorer kedua di Kepulauan Selayar, saya rasa kurang yang seperti ini, yang aktif, yang kebanyakan administrasi. Jadi mungkin Pak, mungkin menjadi bahan kami juga untuk bisa berbicara lagi. Sepertinya sudah tidak bisa terlalu jauh karena kalau mendasari regulasi yang seperti ini, karena ini sudah ditetapkan. Karena jujur Pak, semua dari instansi administrasi paling rata-rata yang bikin surat keluar masuk, ada yang absensi, meregister berapa tamu yang masuk, mungkin seperti itulah. Atau mungkin hal-hal tertentu di komputer, tapi jabatan di kantornya bukan perangkat komputer, tapi dia bisa main komputer, tapi Pak. Malah ada yang bukan jabatannya pakai komputer, tapi dia lebih tahu komputer dari yang jabatan itu. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman bisa tambahkan. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa ya kita hanya berbuat berdasarkan aturan yang ada. Saya kira kalau dikatakan semua di antara PK2 ini tidak ada jabatan yang di atas, mungkin tidak juga begitu. Kita coba lihat dari atas yang tadi. Peralatan komputer misalnya. Kalau kita selama ini kan kita istilahkan operator komputer. Ternyata di bahasa ini dia peralatan komputer. Saya kira pasti di setiap OPD ada itu. Cuman sayangnya untuk peralatan komputer ini yang dibuka formasinya ada kebutuhannya itu adalah OPD yang di dalam tugas kesehariannya itu banyak menggunakan aplikasi. Situlah yang dibuka.
Jadi tidak semua OPD dibukakan formasi untuk peranata komputer. Di tahun ini yang ada itu karena memang dalam pekerjaannya banyak menggunakan aplikasi, contoh misalnya di Badan Keuangan, di Badan Kepegawaian, di Dinas Kominfo, ya Kominfo itu dibuka peranata komputer. Prasyaratnya harus S1 komputer, Skom, harus sarjana komputer memang. Nah, kemudian yang dikeluhkan Bapak tadi, kami yang sudah berumur ini seperti saya misalnya tidak bisa diikut di teknologi sekarang. Itu sistem yang ada sekarang itu memang semua menggunakan CAT Pak, Computer Assessment Test. Kecuali yang guru kemarin itu sistem observasi, karena pemerintah pusat rupanya mengetahui bahwa ini guru-guru yang sudah mengabdi 20 tahun, 30 tahun tidak akan terangkat kalau murni CAT. Sehingga kebijakan kemarin khusus untuk guru itu sistem observasi. Observasi itu kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, itu observasi. Tapi di situ ada nilai afirmasi. Nilai afirmasinya yaitu pertama, apakah di sekolahnya terbuka formasi untuk guru dan untuk dia. Misalnya untuk guru agama Islam, apakah di sekolahnya ada? Kemudian pengabdian di atas 3 tahun. Mengabdi di daerah 3T, terpencil, terluar, terdepan. Itu ada nilai informasi. Di kesehatan juga ada nilai informasi kemarin di 2022. Nilai informasinya itu dia umurnya di atas 35 tahun, dapat sekian persen. Tapi syaratnya untuk bisa dapat nilai afirmasi, syaratnya dia harus melewati atau memenuhi nilai aslinya, nilai CAT-nya itu harus melewati, memenuhi nilai ambang batas. Tolong Pak Kadip kalau ada salah langsung ditegur saja saya, kalau salah tidak apa-apa. Yang mana misalnya 50 tahun, 45 tahun mengabdi, tapi nilai CAT khusus kesehatan ya kemarin, nilai CAT kita tidak sampai ke nilai ambang batas, itu yang nilai afirmasi itu tidak ditambahkan, tidak berlaku. Jadi kalau keluhannya Bapak penanya tadi itu kami rasakan bagaimana beratnya, tapi apa boleh buat, kan aturan begitu. Keluhan bersama itu Pak, keluhan bersama ya. Teman-teman semua. Saya tahu betul itu karena saya juga mungkin mengalami hal yang demikian. Ya silakan Pak, kalau masih mau ada bertanyakan. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita sudah panjang lebar. Kalau untuk saya, untuk persoalan pengajuan pengadaan PNS itu diusulkan dari masing-masing OPD. Tapi ada format dari OPEC. Jadi saya sudah ada berapa kasubag kepegawaian saya konfirmasi tentang pengajuan tenaga administrasi setiap tahun itu, mereka jawabannya 3-6 orang yang diajukan. Persoalan regulasi, yang membuat regulasi itu dari bawah Pak, bukan dari sana. Kebutuhan pegawai itu dari bawah, dari daerah, dari OPD. Dan saya masih ingat waktu kami melakukan aksi di Mempan RW pada saat itu, Pak Warsito yang menerima, dan saya penyampai aspirasi terakhir 30 ada Kabupaten Kota Sulsel. Saya sampaikan itu Pak. Seperti apa saya sampaikan, kalau memang pemerintah daerah dan pusat tidak mampu membuat regulasi penyelesaiannya, lebih bagus sampaikan ke Pak Menteri pada saat itu, Pak Yudi Krisdayanti menterinya. Sampaikan ke Pak Menterinya, lebih bagus membuat regulasi pemberhentian
supaya kami tidak berharap. Ya. Tapi apa jawabannya Pak Warsito pada saat itu? Tidak serta-merta pemerintah daerah dan pusat membuat regulasi pemberhentian, karena pengajuan kebutuhan pegawai itu dari daerah-daerah, dari OPD. Tapi sekarang sudah 2022, regulasi penyelesaiannya tidak pernah ada untuk tenaga administrasi. Jadi kami mohon pada lakukan juga audiens tahun lalu di DPR, ada tanggapan tidak ada realisasi. Jadi beberapa malam yang lalu kami lakukan musyawarah forum anggota dan pengurus inti, kami sepakat untuk melakukan audiens dengan Pak Bupati. Karena kami ingin mendengar langsung persoalan regulasi, kami sudah banyak tahu juga. Karena di medsos sudah banyak regulasi. Tapi kalau mengamati dan menganalisa keadaan itu hanya PHP, kembali ke PHP saja. Karena menjelang pemilu. Kalau 2024 setelah pemilu legislatif presiden tidak ada lagi. Jadi harapan saya selaku ketua forum memohon kepada Bapak disampaikan ke Bupati, lakukan penyelesaian, apakah pemberhentian, apa tingkat lanjut pengangkatan berdasarkan usaha dalam lapor pengabdian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya Pak, seperti Bapak katakan tadi, kalau Pemda yang menghentikan itu pasti agak berat. Olehnya itu maka seperti disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, itu asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia di 2022 ya, yang kemarin itu opsinya yang 3 tadi. Pertama, sampaikan Pak Wakil, mohon maaf saya ulangi, itu opsinya waktu itu Menpan RB, BKN, Abdesi seluruh Indonesia, kalau tidak salah pasah Pak Wakil Bupati Goa ya, Ketua Abdesi, dia sampaikan. Tapi setelah ditelaah, opsi yang pertama yang diajukan kan 3 opsi seperti disampaikan Pak Wakil Bupati tadi. Pertama, angkat semua. Yang kedua, berhentikan semua. Yang ketiga, angkat berdasarkan kebutuhan dan keahlian masing-masing. Opsi pertama, kalau mau diangkat semua, APBN tidak sanggup. APBN tidak sanggup, pasti APBN tidak sanggup. Kemudian berhentikan semua, seperti yang dikatakan Pak Wakil, tidak manusiawi. Kemudian yang ketiga, dipilihlah opsi yang ketiga, diangkat sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang diusul berdasarkan Anjap dan ABK kita tahun ini. Jadi mohon maaf saya sampaikan supaya kita satu persepsi semua. Itu yang buka formasi itu teman-teman di Orpek yang membuat Anjap ABK itu buka formasi, ini yang kita butuhkan itu. Kemudian itu yang diusul ke Menpan RB dan itu yang dibuka formasinya. Itulah yang kami proses. Ini Pak Wakil, siapa ada tempatnya? Ya. Yang pertama, kalau ini dianggap sudah semuanya diungkap sesuai harapan tadi, kopi PDF-nya itu kirimkan ke forum, nanti teman-teman forum yang share ke anggotanya. Yang kedua, tadi sudah terungkap seperti yang ditandai dengan arsir kuning itu. Ternyata istilah kita di lapangan tidak persis sama dengan istilah paku berdasarkan regulasi. Seperti Pranata komputer selama ini yang kita tahu itu operator. Nah, dalam kaitan ini tadi muncul pertanyaan, bahkan dalam tanda kutip kecurigaan, ini dari mana datanya, kenapa ini yang muncul? Sementara kita yang usulkan, baru diputuskan di pusat. Karena itu solusinya minta data dari OPD. Mana yang terjaring selama ini di nomenklatur ini, mana yang tidak terjaring, sehingga terpisah itu.
Baru kemudian teman-teman di kepala OPD, di BKD atau BPK SDM kerjasama dengan Orpek itu bikin perencanaan, termasuk kebutuhan anggarannya. Alternatifnya apakah akan diangkat oleh Pemda dengan tenaga lokal jika regulasi tidak ada ditabrak. Sekali lagi, DPR setuju, karena biar kita berdarah-darah untuk merencanakan sesuatu, kalau DPR tidak setuju, nggak jadi itu APBD. Atau alternatif lainnya dikerjasamakan dengan sistem tadi, outsourcing ya. Itu ada pihak ketiga, dan itu tidak gratis. Kita bikin kerjasama, ada lembaga lain yang menangani itu, dia bekerjakan, tapi itu ada beban biayanya. Kasarnya seperti tukang parkir itu tidak ditangani oleh Pemda di kabupaten apapun, itu diserahkan, karena itu akan lebih profesional jika perusahaan yang kemudian mempekerjakan staf itu, lalu kemudian perusahaan ini ber-MOU dengan Pemda. Mana yang disetujui, tapi jangan kasih beban Pak Bupati berpikir. Kasih alternatif pilihan dengan sejumlah konsekuensi. Ya. Dan Pak Kaban, kira-kira kita butuh waktu berapa lama supaya ada pegangan teman-teman untuk disampaikan, karena pasti begitu bubar kita dari sini, seluruh anggota itu akan bertanya, apa hasilnya? Yang sampai dalam PHP-nya lagi itu. Gimana Pak Kaban? Bisa nggak ditanggapi ini? Ini kita bukan penentu kebijakan, Pak. Jangan paksa saya melakukan sesuatu di luar kewenangan saya. Saya sudah dari dulu Pak, dari Pak Sahrir maupun Pak Basli, wakil bupati itu pembantu. Karena dia pembantu harus cepat. Tapi secepat-cepatnya wakil bupati nggak boleh mendahului, bos. Wakil bupati, pembantu bupati. Oleh karena itu harus pintar. Tapi sepintar-pintarnya wakil bupati nggak boleh menggurui. Wakil bupati adalah pembantu bupati, oleh karena itu harus tajam menganalisa segala persoalan. Tapi setajam-tajamnya wakil bupati nggak boleh melukai. Itu yang saya pegang, sehingga saya bisa berpartner dengan Pak Sahrir, saya bisa berpakai dengan Pak Basri dengan aman. Di kabupaten lain tahu Pak, 1 bulan di bulan madunya, 1 tahun Pak. Tahun kedua pisah ranjam nih. Tahun ketiga pisah rumah. Kenapa? Karena prinsip ini nggak bisa dipakai, nggak bisa diterapkan. Dia wakil bupati, tapi karena merasa pintar, lah baik bupati, lagi dia tersinggung. Tapi saya tidak boleh mundur. Nah, ini yang saya tawarkan dari aspirasi teman-teman, jalan tengah. Tapi sekali lagi, jangan kasih Pak Bupati beban, kasih alternatif. Beliau memutuskan dengan segala konsekuensi, baik keuangan maupun dengan politiknya, dengan DPR maksud saya. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Tapi itu dari masukan teman-teman, saya hanya mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, saya ulang, copy PDF-nya, sebarkan kirim ke ketua forum, nanti ketua forum yang sebarkan ke, seperti yang diungkap tadi. Mereka bisa. Kemudian yang kedua, saya ulang, minta data dari OPD. Mana yang terjaring berdasarkan ini yang di arsir kuning ini, mana yang tidak. Nah, mungkin butuh format itu Pak Kaban. Mana yang tidak terjaring. Inilah kemudian kita diskusikan kembali interaksi. Ya, oke lah, mungkin Pak Sekda, asisten terkait, staf ahli terkait, kemudian Kaban dengan Orpek. Kalau Pak Bupati, Pak Wakil mau dilibatkan, silakan kita matangkan itu. Mana yang terjaring. Nah, tidak terjaring inilah yang kemudian kita bikinkan perencanaan. Apakah dites tersendiri oleh Pemda atau di pihak ketiga, kan itu nanti hasil diskusi. Tapi kalau bisa jangan lewat dari 1 bulan sejak sekarang ini sudah ada informasi kelanjutan dari pertemuan kita, Pak Kaban. Mungkin itu. Kalau ada yang mau disempurnakan boleh silakan. Tapi kalau sudah dianggap cukup nih, itu yang akan kami tindak lanjut. Saya kembalikan pada Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Wakil atas petunjuk dan arahannya. Saya masih mengembalikan ke teman-teman
peserta semua, sepatah masih ada yang mau disampaikan. Walaupun tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan semacam kesimpulan sebentar. Ya, saya persilakan kalau masih ada yang disampaikan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Wakil tadi saya rasa sudah memang sudah tinggal tindak lanjutnya kita buat bersama melalui PDF. Jadi ada lagi yang kau minta itu data terakhir sisa kategori 2, karena kami juga dari forum diminta oleh ketua umum data apa yang tersisa karena akan jadi pembanding. Jadi kami minta dapat diberikan data terakhir anggota honorer kategori 2. Sekiranya itu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Untuk data honorer kedua terakhir saya kira ada, Pak Ispan ada ya, ada. Segera dikopikan, kemudian serahkan ke salah seorang anggota forum. Kemudian saya supaya kita jangan tersebar berita-berita yang liar setelah kita keluar, saya mengingatkan untuk poin yang ketiga yang disampaikan Pak Wakil tadi, untuk pengangkatan daerah. Kalau tidak melanggar aturan, apakah aturan tidak ada yang kita tabrak kalau kita mengangkat khusus untuk Selayar, untuk Katika 2 ini? Jangan sampai waktu disuruh angkat pengangkatan daerah. Kalau DPR setujui, tinggal DPR kuncinya. Apa ini berkembang? Begitu DPR setujui, kita angkat K2 dengan pengangkatan daerah. Hanya persoalannya, apakah ada aturan yang kita tabrak? Kalau ada aturan, saya yakin kita semua tidak akan setuju dengan itu. Dan kami tidak berani melakukan kalau ada aturan yang kita langgar. Itu yang saya titip pesan, jangan sampai ini menjadi bola liar di luar setelah kita keluar dari sini. Ataupun jangan sampai si Polon yang dipolin Pak Wakil Bupati ya, kan jangan angkat. Jadi sedikit jangan sampai ada aturan kita tabrak. Apalagi ada namanya kalau angkat di Pak Wakil beda. Siap. Mohon maaf, sensitif sekali itu, betul. Ingat. Jadi seingat ucapannya Pak Mahmud waktu tahun lalu itu, ya, untuk teknisnya jika ada yang tahu, ya silakan berbuat sepanjang tidak melanggar aturan. Terima kasih. Itu kuncinya. Terima kasih. Ya. Kalau itu kita sudah pahami, sepanjang tidak melanggar aturan, berarti kalau kami tidak lakukan, berarti ada aturan yang kita tabrak dengan itu. Kami tidak berani Pak kalau ada aturan yang dilanggar. Jadi ada sedikit lewat kali Ya, saya tambahkan ini masih tanggapannya Pak Mahmud Komisi 2. Ya. Saya sampaikan bahwa kan tahun kemarin itu saya sempat pertanyakan berdasarkan surat edaran Menpan yang ada pada saat itu kan hanya data pemetaan, sampai sekarang kan seperti itu. Jadi saya sempat tanya Pak Mahmud, kalau misalnya terjadi pemberhentian tenaga honorer, tindakan apa yang dilakukan DPR? Jadi jawabannya pada saat itu akan menganggarkan biaya untuk pelatihan dan modal usaha. Itu yang akan dilakukan. Jadi barangkali ya untuk solusinya ke depan bagaimana, karena dilihat dari sisi umur kami itu Pak Tor, maksud saya itu sudah bisa terakomodir untuk jadi PNS karena usia sudah jalan 55, bahkan ada lagi senior saya. Jadi kalau bisa untuk yang tidak memenuhi syarat atau dibuatkan regulasi tersendiri baru diajukan ke pusat, diberhentikan saja baru dikasih pesangon. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas Saya catat itu sebagai satu poin. Aditya Kasagirnya mengusulkan. Tapi satu barangkali ini juga kita diprotes oleh anak-anak kita yang baru tamat. Jadi barangkali catatan kalau ini bisa jadi aspirasi di tingkat nasional atau di tingkat provinsi untuk teruskan nasional. Pakai 2 jalur. Karena kita sudah diprotes juga. Apa sangin toriologi aja honor ini jalan pertiga kan ini siguraya.
Jadi bikin jalur. Karena kalau jalur yang tua ini masuk, saya petak kancing, saya pak error jangan jualan aplikasi. Kenapa salah tindis di? Nah, tapi kalau hanya ini diutamakan, diprioritaskan, ini yang baru tamat, yang masih segar-segarnya ilmunya dengan kemampuan IT yang sangat memadai, juga protes. Jadi kalau ini tidak bisa selesai di kabupaten dan provinsi, catat ini Pak Kaban, untuk forum-forum nasional kita aspirasikan itu supaya terwakili dua-dua kepentingannya, aspirasinya tersalur. Mungkin ada ketentuan tahun ya, yang lulus tahun sekian maka harus di jalur ini, yang lulus tahun sekian harus jalur di B misalnya, jalur seperti senior-senior kita ini. Itu Pak tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Wakil. Ini insyaallah menjadi catatan kami khususnya Pak Ahmad, karena memang banyak juga termasuk keluarga saya kapan akan gue selesai formasi lalu kemudian nanti ya kita upayakan, tapi sesungguhnya memang sekarang pengalaman itu sangat dibutuhkan. Contoh misalnya di kesehatan itu, untuk ketika kesehatan itu pengabdiannya minimal 3 tahun kalau dia dapat promosi. Untuk guru itu kan ada istilah P1, P2, P3 dan P4. Untuk ini mungkin tidak ada K2 yang guru di sini ya. P1 itu atau prioritas pertama itu adalah guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi di 2021 tetapi tidak mendapat penempatan. Di 2022 dia menjadi prioritas pertama. Artinya apa? Artinya kalau ada formasi yang relevan dengan itu yang linear, maka dia yang pertama dikasih masuk, lulus dan dia P3K. Kalau masih ada formasi dan P1 sudah masuk, itulah yang dibuka untuk K2, istilahnya P2. Dan itu banyak terjadi di guru TK, banyak terjadi kemarin. Mereka masuk kategori 2, tapi di guru mengabdi di TK banyak-banyak, ada juga yang mengabdi di SD. Alhamdulillah dia nilai evaluasinya itu langsung dimasukkan dari Panselnas. Kalau di sekolahnya ada formasi, kemudian baru ketiga itulah yang sudah mengabdi, tetapi belum mengabdi pada saat pendataan dulu, sehingga dia tidak masuk kategori 2. Minimal 3 tahun kalau di tenaga kesehatan. Tapi benar apa yang disampaikan Pak Wakil, kalau kita hanya fokus ke yang sudah tua-tua ini, kalau tidak ada aturan regulasi yang mengatur, bagaimana dengan anak-anak kita yang baru tamat? Mudah-mudahan CPNS ada nanti, karena kalau CPNS itu betul-betul siapa yang bersyarat bisa masuk. Yang diatur ini selama ini yang diatur adalah untuk P3K. P3K itu ada masa pengabdian, ada nilai tambah kalau kita sudah mengabdi. Saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada atau kalau masih ada, saya sudah janji tadi kita gunakan full waktu hari ini. Oh ya baik, kami kembalikan ke teman-teman. Kalau dianggap sudah cukup, walaupun begitu, kalaupun begitu Pak, kalaupun begitu ini saya mau katakan, kalaupun begitu, kalau masih ada teman-teman yang tidak puas, silakan datang langsung ke kami Pak, ke BKPSD. Apapun yang kita butuhkan, insya Allah kami layani berdasarkan aturan dan data yang kami miliki. Termasuk yang terusung di P3K 2023 ini untuk tenaga teknis itu ada di kami Pak. Kalau penetapan formasi Pemda Seraya itu mohon maaf kami belum bisa buka.
itu hanya ditujukan kepada PPK Pak Bupati. Tapi sesuai dengan perbincangan kami dengan tim yang di Kemenpan kemarin, itu sama dengan yang usul. Berarti kalau Bapak dan Ibu melihat usul pasti tahu Pak. Tapi mohon maaf, jangan disebar dulu keluar Pak, karena melanggar usikan kami kalau kalau yang resik melalui atau pengumuman pasti usia itu bocorkan. Luar biasa Pak penguasa. Sekiranya demikian, kalau dianggap sudah cukup, Pak Wakil ada cukup. Jadi kita pegang sama-sama itu. Siap. Kalaupun ada informasi ke teman-teman, lengkapkan informasi bahwa hasil pertemuan kita poin-poinnya seperti ini dan ada rencana tidak lanjut yang akan ditangani oleh BKN dikawal oleh Wakil Bupati dengan sejumlah alternatif yang kita sodorkan ke Bupati. Ya, kalau ada hal-hal yang belum terungkap di sini, Pak Kaban sudah sampaikan, saya juga siap untuk kemudian berkomunikasi, apakah di kantor atau di Rujak, kami silakan. Demikian saya kembalikan Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati atas kesediaan waktunya dan arahan-arahannya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kedatangan. Sekali lagi saya ulang bahwa kalau toh masih ada yang dianggap masih kurang dan butuh informasi tambahan, silahkan datangi kami atau langsung ke Pak Kabid. Insyaallah semua data yang ada di situ. Kecuali yang tadi, yang PDF itu, tolong yang mobil OPEC sudah ada. Oh ya, saya kira cukup. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk acara ini yang bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.